Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini akan sedikit menjelaskan tentang apa saja cakupan kajian naskah. Yang pertama yaitu tempat penyimpanan naskah. Naskah-naskah Nusantara banyak tersimpan di berbagai negara kecuali Indonesia, tidak kurang 26 negara, bisa dibaca sendiri. Sedangkan di dalam negeri, naskah-naskah Nusantara banyak disimpan di museum, perpustakaan, lembaga kebudayaan, dan masih banyak tersebar di masyarakat pemiliknya. Cakupan kajian naskah yang kedua yaitu bahan naskah. Bahan naskah adalah sesuatu yang dipakai untuk diterapkan pada suatu tanda atau lambang yang diletakkan di permukaan dari suatu bahan tertentu. Bahan naskah yang pernah dipergunakan di berbagai belahan dunia diantaranya bambu, tumbuhan palma, lempengan tanah liat, dan di samping itu terdapat pula bahan naskah berupa logam, cotton, linen, velum, sutra, kertas, tulang, gading, kayu, dan lain-lain. Bahan-bahan yang digunakan di Indonesia di antaranya tercatat menggunakan kertas deluang, daun lontar, daun nipah, kulit kayu, bambu, dan rotan. Dan ada juga tulisan yang diabadikan pada tonggak batu, lempengan tembaga atau emas yang dikategorikan sebagai prasasti. Menurut bahannya, setiap daerah mempunyai naskah dengan bahan berbeda karena tidak semua daerah memiliki bahan untuk naskah yang sama. Hanya beberapa saja yang dimiliki oleh setiap daerah. Naskah berbahasa Jawa kuno aslinya ditulis di atas daun lontar. Di Jawa sendiri naskah daun lontar sudah tidak tersimpan lagi. Tetapi di Bali dan Lombok masih banyak terdapat naskah-naskah dari bahan daun lontar. Naskah-naskah yang berbahasa Batak biasanya memakai kulit kayu, rotan, sedangkan naskah yang memakai bahasa Sunda banyak ditulis pada bahan nipah, deluang, dan kertas. Penyebutan bahan naskah berdasarkan daerah penghasil naskah diantaranya untuk naskah-naskah yang terdapat di Batak pada umumnya ditulis pada 3 jenis bahan yaitu kulit kayu, bambu, dan tulang kerbau. Di daerah Kerinci, Provinsi Jambi, pada naskah yang digunakan adalah tanduk kerbau, bambu lontar, kulit kayu, telapak gajah, dan juga kertas. Bahan naskah yang digunakan di Sunda menyebutkan bahan daun lontar, janur atau daun kelapa muda, daun enau, daun pandan, kertas, dan sejenisnya. Naskah-naskah yang ditulis pada daun lontar berasal dari periode yang lebih tua kurang lebih sebelum abad ke-18 Masehi, sedangkan naskah yang ditulis pada kertas Belanda berasal dari masa yang lebih muda, yaitu sejak abad ke-19 Masehi. Ada satu hal yang relatif unik, yaitu salah satu naskah yang ditulis menggunakan bahan kulit janin binatang sapi, domba, atau menjangan. Yang digunakan masyarakat Sunda biasanya menyebutnya handalam, dan bahan tersebut diyakini memiliki kekuatan tersendiri. Penggunanya juga berlangsung di kalangan masyarakat Bali. Pembuatan naskah di Sunda dari bahan yang banyak digunakan untuk membuat tulisan tangan. Di Sunda sepanjang sejarahnya terdiri atas batu alam, lempengan logam, daun-daunan seperti daun
lontar, nipah, dan kelapa, bambu, deluang, dan kertas pabrik. Selain itu sebagai alat tulisnya digunakan tatah atau yang untuk mengukir kayu, palu, paku, peso. Khusus untuk membuat naskah digunakan bahan tulisan berupa daun bambu deluang dan kertas yang ditulis dengan menggunakan pisau. Di Mesir dan Sulawesi Selatan yang digulung melingkar. Cara penyimpanan naskah Sunda, juga Jawa, Bali, dan Sasak ditumpuk dari bawah ke atas dan lembarannya sudah dipotong-potong dalam ukuran tertentu. Di tengahnya juga diberi lubang untuk tempat masuk benang yang menjadi pengikatnya. Dan di bagian luarnya dipasang potongan kayu yang ukurannya sama atau seperti dijilid, kemudian dimasukkan ke dalam kotak kayu yang disebut keropak. Bahan naskah kertas dilipat sebagaimana umumnya buku sekarang, hanya ukurannya yang berbeda-beda. Tadi lembaran cara penyimpanan naskah Sunda, Jawa, Bali ditumpuk. Ada yang di Sulawesi Selatan digulung melingkar. Seperti penjelasan, ada beberapa penjelasan yang menyebutkan bahwa kodek atau kodikologi adalah naskah yang digulung atau tulisan tangan. Mungkin seperti itu ya.